Surat Al-Mulk ini juz 29. Kemudian Al-Mulk sendiri artinya kerajaan. Kemudian surat ke-67, kemudian terdiri dari 30 ayat, Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekkah sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan kita membaca Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini akan menjadi penolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehat walafiat. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita selalu dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebagaimana yang kita ketahui, surat Al-Mulk ini juz 29. Kemudian Al-Mulk sendiri artinya kerajaan. Kemudian surat ke-67, kemudian terdiri dari 30 ayat, Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekkah sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan kita membaca Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini akan menjadi penolong kita, penyelamat kita di dunia apalagi di akhirat. Nah, salah satunya adalah dengan kita membaca, kemudian menghafalkannya dan juga mengamalkan surat di antara surat-surat yang sangat mulia yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, mukjizat terbesar yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan umatnya. Para ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang surat Al-Mulk ini, inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat suatu surat berisikan 30 ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk. Ini karunia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menghafal Al-Qur'an, salah satu surat yang sangat mulia adalah surat Al-Mulk karena dia dapat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat sebagai syafaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda menyampaikan tentang surat Al-Mulk ini sebagaimana juga dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min adzabil qabr. Itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Bagaimana hebatnya itu surat Al-Mulk ini yang terdiri dari 30 ayat.
Kemudian yang selanjutnya, baginda Nabi Muhammad SAW berharap kepada umatnya kita, sebagaimana beliau menyampaikan, lawadidtu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umat dari umatku. Nah, jadi harapan Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan surat Al-Mulk ini, salah satunya dia mampu menyelamatkan kita di dunia, memberikan syafaatnya, penolongnya di akhirat. Kemudian juga dia mampu menyelamatkan di saat di alam kubur. Kemudian juga sangat diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar surat Al-Mulk ini terdiri dari 30 ayat, kita mampu menghafalkannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghafalkan surat Al-Mulk ini. Para ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke dalam suratnya, surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita membahas ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang secara globalnya adalah membahas kerajaan Allah meliputi kerajaan dunia dan akhirat, dan bahwa kekuasaan dan ilmunya tampak di alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ayat pertamanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya adalah apa? Sebagaimana disebutkan juga di dalam tafsir, yakni maha agung. Dialah Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi, maha banyak kebaikannya dan merata ihsannya. Di antara keagungannya adalah di tangannya kerajaan alam bagian atas maupun alam bagian bawah. Dia yang menciptakannya, bertindak sesuai kehendaknya dengan hukum-hukum qadarinya atau takdirnya dan hukum-hukum agamanya, syariat yang mengikuti hikmah kebijaksanaannya. Kemudian di antara keagungannya adalah sempurnanya kekuasaannya, di mana dengan kekuasaan itu dia menakdirkan segala sesuatu dan dengannya dia menciptakan makhluk yang besar seperti langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala kerajaan, ya, yang menguasai kerajaan di dunia apapun itu dan juga alam akhirat. Kemudian ayat keduanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup, dialah Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yakni kematian di dunia dan kehidupan di akhirat. Allah mematikan kita di dunia, kemudian Allah membangkitkan kita di alam akhir, di akhirat, kemudian hidup abadi. Alhamdulillah kalau kita melakukan amal soleh yang baik, yang banyak menyebabkan kita mudah masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Ayyukum ahsanu amala. Sebaik-baik amal yang kita lakukan adalah ikhlas. Kita menjalankannya karena kita beriman kepada Allah, karena kita ikhlas menjalankannya, kemudian juga sesuai dengan tuntunan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amalnya, ikhlas, kemudian berkualitas sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menetapkan untuk hamba-hambanya hidup di dunia ini kemudian mati. Maka kita harus mempersiapkan amal saleh kita sebanyak-banyaknya di dunia
untuk menggapai kebahagiaan hakiki di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya adalah alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu itu dengan sangat sempurna, nggak ada celahnya, nggak ada hinanya, nggak ada kekurangannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik menciptakan manusia, begitu juga menciptakan alam semesta. Masing-masing lapisan di atas yang lain dia menciptakan dalam keadaan yang sangat bagus dan rapi. Bisa juga diartikan dengan kerusakan dan kekurangan. Jika pada langit tidak terdapat kerusakan, maka berarti langit itu sangat indah dan sempurna, seimbang dan sesuai baik warnanya, bentuknya maupun tingginya. Demikian pula apa yang ada di sana seperti matahari, bulan, bintang, benda langit yang diam dan yang bergerak. Maha sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di ayat yang keempat, thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih, dalam keadaan lelah. Kenapa? Karena ternyata tidak ada cacat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Dan selanjutnya di dalam surat Al-Mulk ayat 4, kemudian ayat 5-nya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dengan cahayanya yang beraneka ragam, dimana jika tidak ada bintang tentu langit menjadi atap yang gelap dan menjadi tidak indah dan tidak menarik. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikannya sebagai petunjuk bagi musafir di kegelapan daratan dan lautan. Apabila mereka para setan mencuri berita dari langit, yaitu dengan dilepasnya meteor dari bintang-bintang seperti suluh api yang diambil dari api, kemudian dilemparkan kepada jin, sehingga jin yang mencuri berita itu terbunuh atau anggota badannya terpotong. Bukan maksudnya bahwa bintang-bintang besar di langit jatuh menimpa setan. Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bintang-bintang untuk menjaga langit. Para ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya penjelasan ayat ini yaitu adalah apa? Karena mereka durhaka kepada Allah dan menyesatkan hamba-hambanya, demikian pula para pengikut setan dari kalangan orang-orang kafir juga Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan azab neraka yang menyala-nyala, sebagaimana diterangkan dalam ayat berikutnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai langit dan bumi, memiliki kerajaan yang sangat besar. Bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, manakala hambanya minta ampunan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi setan, bagi manusia yang melakukan kemaksiatan dan dosa, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhiratnya nanti.
ayat 6 sampai 11 surat Al-Mulk berbicara tentang sifat neraka jahanam yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Keadaannya yang marah kepada mereka dan azab yang diderita orang-orang kafir di neraka. Baik, kita akan membahas ayat demi ayat. Pada kesempatan kali ini kita membahas ayat 6 sampai dengan ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan kami sediakan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maksudnya jahanam itu adalah tempat kembali yang sangat buruk yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang mengingkari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka balasannya di akhirat akan diberikan siksaan di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu diberikan kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang beriman, kita mengharamkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan wajib apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Apa yang diperintahkan Allah, taat. Apa yang dilarang oleh Allah, maka tinggalkan. Begitu juga perintah Nabi Muhammad SAW, kita melaksanakannya, dan apa yang dilarang oleh baginda Nabi kita meninggalkannya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, mengingkari ayatnya, mengingkari sunnah nabinya, maka apa yang terjadi? Mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tempat seburuk-buruknya tempat. Na'udzubillah min dzalik. Betapa banyak dijelaskan di dalam Al-Quran tentang kedahsyatan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepedihan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang neraka saja berlindung dari dirinya saking panasnya. Bandingkan api neraka dengan api dunia, bandingannya adalah 70 kali lipat, ya, api neraka dibandingkan dengan api dunia. Dan sekiranya sedikit saja api neraka ditimpakan di dunia ini, maka niscaya hancurlah seluruh yang ada di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, maka taatlah kepada Allah dan jangan sekali-kali mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ayat yang ketujuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka karena mereka mengingkari ayat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, mereka mendengar suara neraka yang sangat mengerikan. Baru mendengarkan suaranya sangat mengerikan, apalagi merasakannya. Na'udzubillah min dzalik. Menurut Ibnu Jarir, makna yang dimaksud ialah suara jeritan orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus beriman kepada Allah, hari akhir, dan juga tentang mengerikannya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mau taat, makanya kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahiyya tafur, ayat 7-nya,
sedangkan neraka itu menggelegak. Ats-Tsauri mengatakan bahwa neraka itu mendidih, membakar mereka. Makanya Allah mengingatkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu, jaga diri kita, taat kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan di dunia ini. Kemudian jaga keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya dari manusia yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga batu yang orang-orang dahulu menyembah kepada patung-patung mereka dijadikan sebagai bahan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana sedikit biji-bijian yang digodok di dalam air yang banyak. Itu coba kita bayangkan betapa mengerikannya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tempat seburuk-buruknya, kemudian juga disediakan bagi orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 8-nya kalau kita perhatikan, takadu tamayyazu minal ghaidh, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Maksudnya adalah hampir-hampir neraka itu sebagian darinya terpisah dengan sebagian lainnya karena kemarahan dan dendamnya yang sangat terhadap orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat 8 dan 9-nya, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa kullama nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia ini seorang pemberi peringatan, mubasysyira wa nadhira, sampai enggak orang-orang mengatakan tentang kedahsyatan, kengerian nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Mereka menjawab, benar ada. Sungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Subhanallah, datang para nabi, para rasul, kemudian para sahabat, para ulama, para guru-guru, aktivis dakwah yang menyerukan, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi telinga kalian bukan tidak mendengar, akan tetapi tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah sampai peringatan Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Ketutup hatinya, jauh daripada hidayah Allah, tidak mau menerima hidayah Allah, bahkan mengingkari. Bahkan orang-orang yang zaman dahulu membunuh para nabi yang mereka orang yang terbaik, pilihan Allah, utusan Allah. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para pewaris nabi, para aktivis dakwah yang menyerukan kepada jalan Allah, kalian tidak mendengarkannya, padahal sudah datang peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadilan yang dia terapkan terhadap makhluknya, bahwa dia tidak mengazab seseorang
melainkan sesudah menegakkan alasan terhadapnya dan setelah mengutus seorang rasul kepadanya, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 15 surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula," dan kami tidak mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para aktivis dakwah sudah datang kepada kalian. Bahkan Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sudah berada di depan kalian. Kenapa kalian tidak mendengarkannya? Mengapa kalian tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan mengazab, mensiksa manusia di neraka kecuali sudah pernah datang peringatan itu di dunia. Sebagaimana pula di dalam surat Az-Zumar ayat 71, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakan pintu-pintunya, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Ini kita harus imani, kita percayakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas firman-Nya yang sangat mulia, memberikan peringatan kepada kita yang masih hidup, yang masih ingkar kepada Allah, yang tidak peduli dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan disiksa oleh Allah. Sebelum terlambat, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Siksaannya sangat pedih di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mereka menyalahkan diri mereka sendiri dan menyesali perbuatannya di saat tiada gunanya lagi penyelesaian atau tiada gunanya lagi penyesalan. Maksud saya, bagi mereka, mereka mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 10-nya, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir," sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Kalau kita mendengar lalu kita taati, sami'na wa ata'na, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah, maka kita akan selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mengerikan ini. Sekiranya dahulu orang-orang kafir, kami menggunakan akal kami dengan sebenarnya atau mendengarkan kebenaran yang diturunkan oleh Allah, niscaya kami tidak akan terjerumus ke dalam kekafiran kepada Allah dan tidak terperdaya oleh kekafiran. Akan tetapi ternyata dahulu kami tidak menggunakan pemahaman kami untuk menyadari apa yang disampaikan oleh para rasul, dan tidak pula kami menggunakan akal kami yang dapat memberi petunjuk kepada kami untuk mengikuti para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan di dalam surat Al-Mulk ayat 11-nya, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka, tapi sudah terlambat. Kalau kita mengakui dosa di akhirat, pada saat nyawa sampai tenggorokan, matahari terbit dari barat, sudah terlambat. Tapi kalau saja tobatnya sebelum itu semua, bahkan sebelum Allah wafatkan dia, sebelum masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tobat, maka tobatnya diterima oleh Allah, bahkan seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa, dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Karena tobatnya yang sungguh-sungguh, semurni-murninya, dulunya kafir karena Quran, karena hidayah Allah, karena nabinya, dia mendapatkan hidayah minadh dhulumati ilan nur, minal jahiliyah, dari kegelapan menuju cahaya,
dari kemaksiatan, kejahiliahan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dulunya hina karena beriman kepada Allah, beriman kepada ayatnya, menjadi mulia di dunia apalagi di akhirat. Mereka mengakui dosa mereka di saat sudah berada di dalam neraka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Sudah terlambat, dan mereka mengakui dosanya baru sadar. Bahkan ini yang menarik, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya lan yahlikan nasu hatta yu'dziru min anfusihim. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia tidak akan binasa sebelum mereka menyadari akan kesalahan diri mereka sendiri. Bahkan dalam hadis yang lain, la yadkhulu ahadun an-nar illa wa huwa ya'lamu anna an-nara aula bihi minal jannah. Tidaklah seseorang masuk neraka melainkan dia menyadari bahwa neraka adalah tempat yang lebih layak baginya daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir disiksa di neraka, dia mengakui kesalahannya dan memang layak dimasuk ke dalam neraka karena dosanya. Kenikmatan yang Allah berikan selama ini 10 tahun, 30 tahun, 60 tahun, 80 tahun digunakan untuk mengingkari ayat Allah dan melakukan kemaksiatan dan dosa. Wajarlah mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyadari dengan dosanya yang sangat besar. Tidak ada keimanan sedikit pun di dalam hati mereka, dan mereka layak masuk ke dalam neraka, dan gak pantas dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada sifat mengingkari ayat-ayat Allah, bahkan murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan kelak mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Secara garis besar ayat 12 sampai dengan 15 Allah Subhanahu wa taala membahas tentang janji Allah dan pahalanya kepada orang-orang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk, dia mengetahui yang tersembunyi dan yang tampak, dan nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu secara globalnya. Baik, kita masuki ayat yang ke-12 surat Al-Mulk. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dijelaskan di dalam tafsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya terhadap apa yang ada antara dia dan Tuhannya. Bila mana ia dalam keadaan kesendirian tanpa pengetahuan orang lain, maka ia mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan sebaliknya mengerjakan amal-amal ketaatan meskipun tiada orang lain yang melihatnya, karena ia menyadari bahwa Allah melihatnya dan bahwa Allah akan memberinya ampunan dan pahala yang besar, yakni Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Di dalam sebuah hadis yang masyhur, yang terkenal, yang kita pahami, yang kita hafalkan, yang terdapat di dalam kitab Sahihain, disebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 macam orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala
di bawah naungan arasy-Nya di hari tiada naungan kecuali hanya naungannya. Yang antara lain dari mereka ialah rajulan da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jimalin faqala inni akhafullah wa rajulan tasaddaqu bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang lelaki yang diajak melakukan zina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, lalu ia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang lelaki yang mengeluarkan suatu sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Qala al-Hafidh Abu Bakr al-Bazzar fi musnadihi haddatsana Talut bin Abbad haddatsana al-Harith ibn Ubaid an Thabit an Anas qala qalu ya Rasulullah inna nakunu indaka ala halin fa idza faraqnaka kunna ala ghairihi qala kaifa antum wa rabbukum qalu Allahu rabbuna fis sirri wal alaniyah qala laysa dzalikum an-nifaq qala laysa dzalikumun nifaq. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan di dalam kitab Musnadnya telah menceritakan kepada kami, Talut ibnu Abbad telah menceritakan kepada kami Al-Harith ibnu Ubaid dari Thabit dari Anas yang mengatakan bahwa para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bila berada di hadapanmu dalam keadaan tertentu, dan apabila kami berpisah dari engkau, maka kami berada dalam keadaan yang lain. Rasulullah SAW balik bertanya, bagaimanakah kalian dengan Tuhan kalian? Mereka menjawab, Allah Tuhan kami, baik dalam kesendirian kami maupun dalam terang-terangan kami. Rasulullah SAW bersabda, sikap kalian yang demikian itu bukan munafik. Tiada yang meriwayatkan hadis ini dari Sabit selain Al-Harith ibnu Ubaid. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia bahwa Dia Maha melihat semua isi hati dan rahasia. Tadi tadabbur ayat 12 surat Al-Mulk, kita lanjutkan ayat yang ke-13-nya. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Maksudnya adalah yakni segala sesuatu yang terdetik dan disimpan dalam hati. Ayat yang ke-14-nya, ala ya'lamu man khalaq, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Yaitu apakah Tuhan yang Maha Pencipta itu tidak mengetahui? Menurut pendapat lain, apakah Allah tidak mengetahui makhluknya? Makna pertamalah yang lebih utama, karena dalam firman berikutnya disebutkan wa huwal latiful khabir, dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang telah Dia berikan kepada makhluknya melalui bumi yang telah Dia tundukkan dan dimudahkan untuk mereka dengan menjadikannya tenang dan stabil, tidak berguncang dan tidak miring berkat gunung-gunung yang telah Dia pancangkan kepadanya. Allah telah mengalirkan dari dalamnya mata air dan menyediakan padanya jalan-jalan untuk ditempuh, serta menyediakan padanya berbagai manfaat dan tempat-tempat untuk ditanami guna keperluan pertanian.
Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 15-nya, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Maksudnya adalah berjalanlah kalian kemanapun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk keperluan mata pencaharian dan perniagaan. Dan ketahuilah bahwa upaya kalian tidak dapat memberi manfaat sesuatu pun bagi kalian kecuali bila Allah memudahkannya bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu mir rizqihi, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Maka berupaya dengan menempuh sarananya tidaklah bertentangan dengan citra tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahman telah menceritakan kepada kami, Haywah telah menceritakan kepadaku, Bakar ibnu Amr, ia pernah mendengar Abdullah ibnu Hubairah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Sam al-Habsyani mengatakan bahwa ia pernah mendengar Umar ibn Khattab mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberimu rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di petang hari dalam keadaan perut kenyang. Maka di dalam hadis ini dikukuhkan adanya keberangkatan di petang dan pagi hari untuk mencari rezeki disertai dengan rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang menundukkan, yang memperjalankan, dan yang menjadikan penyebab adanya rezeki itu. Dan ditutup ayat ke-15-nya, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan, yakni dikembalikan kelak di hari kiamat. Ibnu Abbas, Mujahid, As-Saddi, dan Qatadah mengatakan bahwa manakibuha artinya daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah pedalamannya, dan seluruh kawasannya. Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan pula bahwa manakibuha artinya gunung-gunung. Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Hakam al-Azdi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari Yunus ibnu Jubair, dari Bashir ibnu Ka'ab, bahwa ia membaca ayat ini, yaitu firman-Nya, maka berjalanlah di segala penjurunya. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada budak perempuan yang telah melahirkan anak darinya, jika engkau mengetahui makna manakibuha, berarti engkau merdeka. Lalu budak perempuannya itu menjawab, manakibuha artinya pegunungannya. Lalu Bashir ibnu Ka'ab bertanya kepada Abu Darda mengenai maknanya, maka Abu Darda menjawab, manakibuha artinya daerah pegunungannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya, arahannya kepada kita. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjumpakan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 16 sampai dengan 19 surat Al-Mulk ini secara garis besar tentang bukti-bukti di alam semesta yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita memasuki ayat yang ke-16 surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda
fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Dalam penjelasan di dalam tafsir untuk menjelaskan secara globalnya tentang ayat-ayat ini, ayat 16 sampai 19 adalah yakni ini pun termasuk di antara kasih sayang dan rahmat Allah kepada makhluknya, padahal Dia mampu mengazab mereka disebabkan kekafiran sebagian dari mereka kepadanya, karena mereka menyembah selainnya di samping Dia. Tetapi sekalipun demikian, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala penyantun terhadap mereka dan memberi tangguh kepada mereka serta tidak menyegerakan azabnya terhadap mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat lain melalui firman-Nya surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Sebagaimana tadi saya sebutkan di ayat 16-nya dalam surat Al-Mulk, amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Maksudnya adalah berguncang dengan hebatnya dan bergetar. Ayat 17-nya, am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba, atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu, yaitu angin yang menerbangkan batu-batu yang menghantam kalian, seperti pengertian yang terdapat di dalam ayat lain melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 68, afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikan sebagian daratan bersama kamu, atau Dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu? Kemudian ikhwafillah, ya, di dalam surat Al-Mulk ayat 17-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku, yakni bagaimana keadaan peringatanku dan akibat yang menimpa orang yang menentang dan mendustakannya. Kemudian disebutkan dalam firman berikutnya, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya. Ayat 18-nya, yakni umat-umat sebelum mereka dan generasi-generasi yang silam. Fakaifa kana nakir, ayat 18-nya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku, maksudnya adalah keingkaran dan hukumanku besar lagi memedihkan terhadap mereka. Ikhwafillah,
Kemudian ayat yang 19-nya, awalam yarau ila thairi fawqahum saffati wa yaqbid, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka. Maksudnya adalah ada kalanya burung itu mengembangkan sayapnya di udara dan ada kalanya mengatupkannya. Ayat 19-nya, ma yumsikuhunna illar rahman, tidak ada yang menahannya di udara selain Tuhan yang maha pemurah, yaitu melalui apa yang telah dia tundukkan di udara bagi burung sebagai rahmat dan kelembutannya. Innahu bikulli syai'in basir. Ayat 19-nya, sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu, yakni hal-hal yang bermaslahat bagi segala sesuatu dari makhluk-makhluknya. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 79. Alam yarau ila thairi musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat-ayat ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semakin nampak di hadapan kita. Oleh sebab itu tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki ayat yang ke-20 surat Al-Mulk. Secara garis besar penjelasan ayat ke-20 ya sampai dengan ayat 27 adalah tentang bukti bahwasanya alam semesta dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga perumpamaan orang-orang musyrik dan orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang musyrik yang menyembah Dia bersama dengan yang lainnya, yang mereka mintai pertolongan dan rezekinya seraya mengingkari keyakinan mereka yang demikian itu, dan memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang mereka angan-angankan dari selain Allah itu tidak akan mereka dapatkan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 20-nya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman, atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain dari Allah yang maha pemurah. Artinya tiada bagi kalian selain darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, seorang penolong pun, dan tiada pula seorang pelindung pun, dan tiada pula seorang pembela pun bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ayat 21-nya, atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Yaitu siapakah orangnya yang dapat memberimu rezeki selain dari Allah apabila dia memutuskannya darimu? Dengan kata lain, tiada seorang pun yang dapat memberi, mencegah, menciptakan, memberi rezeki dan yang menolong selain dari Allah Subhanahu wa taala. Semata, tiada sekutu baginya. Mereka mengetahui hal ini tetapi mereka menyembah selainnya. Nah, ayat 21-nya, balaju, sebenarnya mereka terus-menerus
yakni bahkan mereka tetap berkesinambungan dalam sikap mereka yang melampaui batas, tenggelam ke dalam kedustaan dan kesesatannya, fi utuwwi wa nufur, dalam kesombongan dan menjauhkan diri, yaitu dalam keingkaran, keangkuhan dan antipati mereka terhadap perkara yang hak. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau pula mengikutinya. Ayat 22-nya, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Ini merupakan perumpamaan yang menggambarkan tentang keadaan orang mukmin dan orang kafir. Perumpamaan orang kafir dalam kesesatannya sama dengan seseorang yang berjalan dengan kepala terjungkir ke bawah dalam keadaan tubuh yang terbalik, yakni dia pasti tidak dapat mengetahui kemana jalan yang ditempuhnya dan bagaimana ia harus melangkah maju, bahkan dalam keadaan sesat dan kebingungan. Lalu apakah orang yang keadaannya demikian lebih mendapat petunjuk? Amma yamshi sawiya, maksudnya ataukah orang yang berjalan tegap, yaitu jalan dengan tegap, tidak terjungkal, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus, yaitu di jalan yang jelas lagi terang, sedangkan dia sendiri dalam keadaan tegak dan jalan yang ditempuhnya lurus. Demikianlah perumpamaan mereka, yaitu orang-orang mukmin dalam kehidupan di dunia, dan demikian pula keadaan mereka di akhirat nanti. Orang mukmin digiring dengan berjalan secara tegap di atas sirat yang akan mengantarkannya ke surga yang maha luas. Adapun orang kafir, maka ia digiring dengan terjungkal alias kepala di bawah menuju ke neraka jahanam, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya surat As-Saffat ayat 22 dan 23. Wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang dimaksud dengan istilah azwaj dalam ayat ini ialah orang-orang yang serupa dengan mereka, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Ibnu Numair, haddatsana Ismail an-Nufai, qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, qila ya Rasulullah kaifa yuhsyarun nasu ala wujuhihim, faqala alaysa alladhi amshahum ala arjulihim qadiran ala ayyumshiyahum ala wujuhihim. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Namir, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Nafi yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Anas ibnu Malik menceritakan bahwa pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimanakah ada orang-orang yang digiring dengan muka di bawah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Tuhan yang membuat mereka dapat berjalan dengan kaki mereka, mampu membuat mereka berjalan dengan muka di bawah. Kemudian ayat yang ke-23-nya kita perhatikan,
Qul huwallazi ansha'akum, katakanlah dialah yang menciptakan kamu, yaitu yang menciptakan kamu dari permulaan yang pada sebelumnya kamu bukanlah apa-apa, yaitu tiada. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagi kamu. Yang dimaksud dengan absar ialah akal, yang dimaksud dengan afidah ialah pemahaman. Qalilan ma tashkurun, tetapi amat sedikit kamu bersyukur, yakni sedikit sekali kamu gunakan kemampuan dan kekuatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian untuk ketaatan kepadanya dan untuk mengerjakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya. Qul huwallazi dzara'akum fil ard, katakanlah dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi. Ayat 24-nya, yaitu menyebarkan dan mengembangbiakkan kalian di berbagai kawasan muka bumi dengan berbagai macam bahasa, dialek, warna kulit, perhiasan, penampilan dan bentuk yang beraneka ragam. Wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan, yaitu dihimpunkan sesudah kamu bercerai-berai dan terpisah-pisah. Dia akan mengumpulkan kamu kembali sebagaimana dia telah mencerai-beraikan kamu, dan dia mengembalikan kamu menjadi hidup kembali sebagaimana dia menciptakan kamu pada yang pertama kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan sikap orang-orang kafir yang ingkar terhadap adanya hari berbangkit dan menganggap mustahil kejadiannya. Ayat 25-nya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka berkata, kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Artinya, bilakah terjadinya apa yang engkau beritakan kepada kami, bahwa Allah akan menghimpun kami kembali sesudah kami bercerai-berai. Ayat 26-nya, qul innamal ilmu indallah, katakanlah sungguhnya ilmu, yaitu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah, yaitu tiada seorang pun yang mengetahui waktunya dengan tepat selain dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia memerintahkan kepadaku untuk memberitahukan kepada kalian bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, maka berhati-hatilah kalian terhadapnya. Wa innama ana nadhirum mubin, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan, yaitu sesungguhnya tugasku hanyalah menyampaikannya kepada kalian, dan sekarang aku telah menyampaikannya kepada kalian. Dalam ayat 27-nya, falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram, yaitu ketika hari kiamat terjadi dan orang-orang kafir menyaksikannya serta mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa hari kiamat sudah dekat di depan matanya. Dalam ayat ini diungkapkan dengan istilah dekat karena setiap perkara yang pasti terjadi dapat diungkapkan dengan ungkapan kepastian sekalipun jarak masanya cukup lama, dan ketika terjadi apa yang mereka dustakan itu bermuram durjalah muka mereka karena mereka mengetahui keburukan yang telah mereka kerjakan di masa sebelumnya, yakni di saat keburukan meliputi diri mereka, maka datanglah hari kiamat menimpa mereka yang sebelumnya mereka tidak menyadari dan memperhitungkannya. Di dalam surat Az-Zumar ayat 47 sampai dengan 48 Allah berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibuna wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan, dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat, dan mereka diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olokannya.
Karena itulah maka dikatakan kepada mereka dengan nada kecaman dan celaan, yaitu ayat 27-nya, hadzalladzi kuntum bihi tad'un, inilah azab yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya, yaitu kalian meminta agar segera didatangkan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari azabnya, dari nerakanya, dan terus kita meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan amal saleh. Kelak Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. 28 sampai ayat 30 itu menjelaskan secara garis besar, yaitu peringatan kepada orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya azab menimpa mereka. Baik, kita akan masukkan ayat demi ayatnya, kita tadabburi, kita pahami, dan kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 28, Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Dari ayat ini, Qul artinya katakanlah, ayat 28-nya, hai Muhammad, kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, lagi ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab yang pedih? Artinya adalah, selamatkanlah diri kalian, karena sesungguhnya tiada yang dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah selain dari tobat dan kembali ke jalan agamanya. Dan tiada gunanya lagi bagi kalian apa yang kalian hayalkan bahwa azab dan pembalasan akan menimpa kami. Maka sama saja apakah Allah mengazabkan kami, sama saja apakah Allah mengazab kami atau merahmati kami, tidak akan mengubah nasib kalian yang pasti akan tertimpa pembalasan dan azabnya yang pedih. Kemudian ayat 29-nya, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah, dialah Allah yang maha penyayang, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Yakni kami beriman kepada Tuhan semesta alam yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan kepadanya lah kami bertawakal dalam semua urusan kami. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain, surat Hud ayat 123, fa'buduhu wa tawakkal alaih, maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mulk ini ayat 29, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata, yaitu apakah kami atau kalian, dan bagi siapakah kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, menampakkan rahmatnya kepada makhluknya. Ayat 30-nya, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, yakni meresap jauh ke dalam lapisan yang sangat dalam di bumi, sehingga tidak dapat dicapai dengan cangkul dan alat besi, tidak pula dapat diraih dengan tangan-tangan yang kuat. Lafaz al-ghair adalah lawan kata dari an-nabi,
yakni kering lawan kata dari menyemburkan. Maka disebutkan dalam firman-Nya berikutnya ayat 30, "Famay ya'tikum bima'im ma'in." Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagi kamu? Maksudnya air yang memancar dan mengalir di permukaan bumi. Makna yang dimaksud ialah tiada yang dapat melakukannya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dari kemurahan dan karunia-Nya, Allah menyemburkan air bagi kalian dan menjadikannya mengalir di berbagai kawasan di bumi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya di masing-masing kawasan. Ada yang memerlukan secukupnya dan ada pula yang memerlukan banyak. Maka segala puji dan karunia hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru tafsiri surat Al-Mulk atau Tabarak, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semakin kuat keimanan kita, semakin kuat ketakwaan kita, semakin kita menjauhkan sifat maksiat dan dosa dan mengingkari ayat-ayatnya. Insya Allah kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.